Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima makarimal akhlaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dan syarifah, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, dan disehatkan badan dan dipanjangkannya umur, sehingga kita bisa berhadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dengan niat yang sama, ialah memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, dengan berkat kita merayakan peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkannya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Salawat dan salam pula kita aturkan, kita ucapkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu membimbing kita, merajai kita, menyuruh kita agar kita mengamalkan dengan ajaran-ajarannya, mengamalkan dengan sunnah-sunnahnya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun membicarakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulun terlebih dahulu membahas tentang kecintaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membicarakan tentang kecintaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu ada dua macam atau dua golongan. Pertama, orang tersebut yang dinamakan mahabbah al-kamaliyah, atau yang kita artikan kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita namakan adalah mahabbah an-naqisah. Artinya kecintaan itu kepada Nabi Muhammad cinta, tetapi masih ada banyak kekurangannya. Nah, lalu kita gunanya dari kita memahami terbaginya kecintaan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad ada dua macam. Nah, kita bisa menempatkan diri kita apakah termasuk orang yang cinta kepada Nabi Muhammad kecintaan yang sempurna, atau kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kecintaan yang masih banyak kekurangan. Nah, mungkin di situ kita bisa menilai dan memperhatikan sampai di mana diri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama menceritakan seperti apakah kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ulama menjelaskan, ujar ulama, kecintaan yang sempurna
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita bisa melaksanakan perintah Rasulullah, apabila kita mampu meninggalkan larangan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah, namanya mahabbah al-kamaliyah. Lalu yang kedua, seperti apakah mahabbah an-naqisah? Artinya kecintaan umat Nabi Muhammad kepada Nabi, tapi masih banyak kekurangan, masih banyak kelalaian. Ialah kecintaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi SAW dengan sebab-sebabnya jadi kurang sempurna. Mungkin kita sudah sadar kita kurang bisa atau kurang melaksanakan perintah Rasulullah, itu banyak lalai kita, banyak kurang. Mungkin kita tertukar terbalik, Rasulullah menyuruh kita tinggalkan, Rasulullah melarang kita kerjakan. Nah di sini mungkin tertukar. Lalu mungkin akhirnya kecintaan tadi menjadi kecintaan naqisah. Bukan berarti orang tersebut tidak cinta kepada Rasulullah, tetapi orang tersebut cinta, tapi masih belum bisa sempurna. Nah, jadi kita bisa memperhatikan apakah kita masuk golongan yang pertama. Ya, kita berharap mudah-mudahan kita dengan berkat menghadiri peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW menjadi kecintaan yang sempurna. Makanya para ulama, sampai di mana kecintaan kita kepada Rasulullah? Coba kalau kita lihat sejarah para ulama hadis, mereka rela bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu mencari satu hadisnya Rasulullah SAW untuk dikumpulkan dan dibukukan agar bisa umat Nabi Muhammad SAW mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Mereka tidak diupah, mereka tidak dibayar, mereka dengan biaya sendiri untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk dibukukan, membukukan akhlak-akhlak Rasulullah SAW agar kita semua jangan sampai jauh dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, coba kita pikirkan, kasihan ulama-ulama hadis, mereka mengumpulkan susah payah ilmu hadis-hadis Rasul, ucapan Rasul, perbuatan Rasul, akhlak Rasul. Mereka kumpulkan dengan biaya sendiri, bukan untuk mereka tetapi untuk umat Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak jauh daripada petunjuknya Rasulullah SAW. Ini waktu terjadi pembukuan sunnah Nabi itu terjadi 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan perintah Al-Khalifah yang akhir ialah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau sudah melihat itu umat Islam ketika Rasulullah sudah 100 tahun wafat itu tambah jauh daripada petunjuknya Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz cemas, umat Islam ini karena tahu lagi sejarah nabinya, tidak pernah membaca lagi bagaimana akhlak Nabi. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz menyuruh kepada ulama agar dibukukan hadis-hadis Rasulullah SAW supaya umat Nabi Muhammad ini tidak lagi jauh daripada petunjuknya Rasulullah SAW. Nah, coba kita lihat sampai mana kita sudah mendengarkan hadis Rasulullah. Berapa banyak kita sudah mendengarkan akhlaknya Rasulullah. Berapa banyak kita mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah itu sudah tergambar di dalam diri kita? Apakah sudah kita bisa mempraktekkan sunnah Rasul dalam kehidupan kita? Apakah belum? Nah, coba kita dari mana kita sudah jauh. Padahal kitabnya sudah ada. Sekarang yang kita bahas siapa yang mau membacakannya atau yang mau melajarinya. Artinya ulama sudah susah payah mengumpulkan kitab hadis agar kita kenal dengan Nabi kita benar-benar. Ternyata sekarang malah ulamanya lagi yang melajari siapa? Hanya ada lagi ulama yang membacakan yang melajarinya. Ini biar kitabnya ada. Kalau yang melajarkannya ada, itu tetap kita akan jauh dari petunjuknya
sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itulah kita harus mendengarkan siapa ada di antara tuan guru kita membacakan tentang akhlak Rasulullah, di antara ada tuan guru kita membacakan tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Kita dengarkan, kita amalkan dalam kehidupan kita hari-hari. Kita perlihatkan bahwasanya kita sudah membiasakan mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pentingnya kita. Jadi kita jangan sampai kata ulama kita itu kita jadikan bulan Maulid hanya sebatas simbol biasa. Kalau tiba bulan Maulid maka kita rayakan. Jangan sampai seperti itu. Tetapi hendaknya kita jadikan bulan Maulid ini untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan di luar bulan Maulid kita harus menambah lagi, kita mencari lagi bagaimana akhlaknya Rasulullah. Kita dulu pernah punya kawan, Masya Allah, beliau itu kada mau sholat subuh kecuali di masjid tertentu. Jadi kita tanyakan, kenapa pian sholat subuh di masjid tertentu? Ujar Sirin menjawab, aku ini hendak setiap subuh itu sebelum aku bekerja harus mendengar ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum bekerja teman-teman mendengar hadis Nabi, ada bekerja hadis subuh. Jadi beliau mencari masjid, ada satu masjid selesai sholat subuh membacakan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu mendengar dulu apa yang dilakukan Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau mendengar ucapan Nabi sebelum bekerja supaya beliau bisa mempraktekkan. Itu luar biasa. Nah, hendaknya kita seperti itu. Jangan sampai kita menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad hanya sebatas simbol. Habis bulan Maulid, habis bulan sudah ada lagi kita mencerminkan akhlaknya Rasulullah. Ada lagi kita menerapkan kayak sunnah Rasulullah. Makanya jurun sekarang ini yang perlu benar kita cari itu adalah siapa yang mau menyampaikan, mengajarkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini makanya kata sebagian ulama, jangan dikira, bukan menyalahkan, jangan dikira kita berselawat itu cukup sudah mengenal Nabi Muhammad. Berselawat 1000 kali, berselawat 100 kali, apakah itu sudah cukup mengenal Nabi Muhammad? Belum. Itu berselawat mengenal Nabi Muhammad perlu lagi kita belajar. Karena kita mustahil hendak cinta kepada seseorang sedangkan kita tidak tahu dengan orang itu. Mustahil kita. Apakah bisa dengan salawat? Bisa, cuma masih kurang. Perlu kita meneliti, mempelajari sunnah-sunnah Rasul, akhlak-akhlak Rasul, bagaimana Rasulullah, kayak apa akhlaknya, itu perlu kita pelajari supaya kita bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini pentingnya apa? Kita memperingati peringatan Maulid ini untuk kita tambah lagi hendak yang lebih gigih lagi untuk mencari seperti apakah akhlak Rasulullah supaya kita bisa menerapkan pada diri kita, rumah tangga kita, di masyarakat kita. Nah ini pentingnya kita mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu di antara ulama ada khusus membahas supaya kita tahu kayak apa cara tidurnya Rasulullah itu mereka bahas. Cara tidurnya Rasulullah itu mereka bahas. Ini terus cara tidur Nabi itu kan biasanya berbaring sebelah kanan. Beliau berbaringnya di tangan kanan. Nah lalu itu para dokter meneliti apa rahasianya tidur Rasulullah sebelah kanan. Ternyata jantung kita sebelah kiri itu lancar bergeraknya. Kalau kita sebelah kiri agak sulit sedikit apa? Jantung. Itu salah satu rahasia daripada mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mau meneliti, makanya ulama mengatakan kalau kita mempelajari sunnah Nabi, kita teliti apa rahasia dibalik sunnah Rasul supaya kita, masya Allah, kita luar biasa kita mengamalkan sunnah Rasul. Makanya kalau kita bahkan sholat kita yang kita lakukan pun Rasulullah menyuruh kita agar sholat itu tumakninah, jangan laju kita sembahyang. Itu ada rahasianya. Kalau kita rukunya tumakninah, itu jadi darah kita lancar. Jadi setelah kita bangun lagi, kembali lagi. Tapi kalau kembali kita langsung ruku langsung baru jalan darah kita baru sampai kembali kelar, akhirnya pusing. Nah itu rahasia. Kita disuruh apa? Tumaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai
Ini supaya kita tahu, kita kaji terus kayak apa akhlak Nabi, bagaimana sifat Nabi, kita kaji terus sampai ulama mencari meneliti bagaimana cara Rasulullah duduk ketika makan, bagaimana tangan Rasulullah ketika makan. Dalam satu riwayat Rasulullah itu kalau makan cukup menggunakan 2 jari. Nah, lalu orang Indonesia bingung, kayak apa kalau makan cuma 2 jari? Ternyata Nabi makannya makan roti, jadi bujur aja 2 jari. Kalau kita makan 2 jari, ada bergantungan saruannya lah. Ya orang antri apa di meja kasihan, tenang. Jadi kan beda. Arti harus tahu yang dimakan apa tuh. Bahkan di antara apa? Di antara ulama mencari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Sampai di situ mereka bingung. Kayak apa Rasulullah berjalan? Kayak apa Rasulullah SAW tertawa? Makanya ada musasa di tabassum. Artinya kayak apa senyumnya Rasulullah? Itu dari ulama ke ulama mengajarkan seperti ini senyumnya Rasulullah SAW. Nah, makanya kalau kita kada belajar, kita kurang mengenali, kurang kecintaan kita kepada Rasulullah. Harus kita teliti, harus kita cari bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana sifat Nabi, bagaimana fisik Nabi, supaya tambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara apa? Banyak kalau kita perhatikan sunnah Nabi. Insya Allah kita bicarakan di bab kedua, insya Allah. Nah, ini sedikit tadi membahas tentang kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang kedua, bagian kedua untuk membahas tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih dibahas juga kelahiran Nabi itu ya? Perlu juga kita bahas sedikit lah. Sedikit. Ya mudah-mudahan kita hati kita menambahkan kita ingati komentar oleh pada malam ini kita tambah semangat untuk mengetahui apa aja sunnah Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah untuk kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu di dalam kitab sirah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kayak apa keadaan langit dan bumi kayak apa. Ya, apa aja di dalam sebelum apa? Fahina qarba awam wa bihadal haqi. Ketika hendak Nabi lahir, a'lanafis samawati wal ardh. Langit dan bumi gembira menunggu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, langit dan bumi menanti-nanti kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kandungan ibunya, nah itu diantara irhasat namanya, keanehan yang terjadi ketika Nabi kita di dalam kandungan ibundanya. Itu waktu itu, tahun itu perempuan semua mengandung, bayinya semua laki-laki. Ketika Rasulullah SAW di dalam kandungan perut ibunya, itu semua perempuan yang hamil di tahun itu semuanya apa? Laki-laki. Di dalam Maulid Al-Azhar dijelaskan, bi'amihi kullu nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dzukuran musyaddah. Pada tahun itu ketika Rasul di dalam perut kandungan ibunya, itu para perempuan-perempuan yang hamil mereka menghamilkan anak laki-laki. Karamatan lil Mustafa. Itu adalah satu kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Itu adalah ini orangnya yang kita peringati. Luar biasa. Waktu di dalam apa? Perut ibunya, masya Allah. Waktu itu janinnya apa? Waktu itu perempuan-perempuan yang hamil laki yang berapa? Sebenarnya. Karena dunia waktu itu dua libur bro. Lalu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu ibunda Nabi menceritakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu masyrik dan maghrib, timur dan barat terang. Akhirnya sampai ibunda Nabi menceritakan, aku melihat istana Busra yang ada di Syam dengan jelas karena cahaya kelahiran Rasulullah SAW yang ribuan itu kelihatan. Dengan apa? Terangnya kelahiran Rasulullah SAW luar biasa. Dan menurut satu riwayat ini ada khilaf beberapa ulama. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, beliau dalam keadaan sudah dihitan atau bahasa kita sudah apa? Sudah bersunat. Menurut riwayat lain yang bersunat adalah kaisiden yang bernama Abdul Muttalib. Ini ada khilaf antara ulama membicarakan tentang siapa yang menghitan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir, itu kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib membawa Rasulullah SAW ke dalam Ka'bah. Jadi ketika Nabi lahir,
Abdul Muthalib ke dalam Ka'bah. Nah ini apa rahasianya? Kayak kita juga mungkin gurulah ibaratnya pula apabila anak sudah genap dibawa ke masjid pula, Masjid Al-Haram. Itu supaya anak terbiasa ke masjid. Kan itu 2000 dulu sudah dibawa Nabi kita ke dalam Ka'bah. Setelah itu kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Nah ini kalau siapa yang pernah belajar ilmu sholaf, beda kata-kata Hamidah dan Hamadah. Kalau Hamidah orang yang memuji, kalau Hamadah orang yang banyak memuji. Kalau Mahmud orang yang dipuji sekali aja. Kalau Muhammad orang yang sering dipuji orang. Jernak-jerkai Nabi, kakek Nabi bernama Abdul Muthalib. Aku memberi nama kepada cucuku ini yang bernama Muhammad. Semoga orang langit dan di bumi selalu memuji cucuku ini. Akhirnya sampai sekarang tidak ada henti-hentinya orang selalu memuji Rasulullah SAW. Nah di sini kita paham apa rahasianya lagi. Ternyata nama itu sangat mempengaruhi. Makanya nama itu Nabi pun mengajari orang kita. Ujar Nabi bersabda, Innakum satud'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum. Kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian, dengan nama orang tua kalian. Perbagusilah, perbaikilah nama-nama kalian. Kita disuruh memperbaiki nama kita. Kan anak kita juga bangga apabila namanya bagus. Terkadang anak itu suka duanya apa? Gara-gara kita memberi nama kalian bagus. Ketika dipanggil di sekolahan absen, supaya kadang berhenti sekolah gara-gara nama apa? Ada bagus. Nah ini pentingnya. Makanya dahulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, ketika beliau mendapat putra laki-laki yang bernama Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali memberi nama Sayyidina Hasan dengan nama Harbun. Harbun itu kalau kita terjemahkan orang yang suka perang atau orang yang suka berkelahi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali, engkau beri nama apakah hai Ali anakmu itu? Kata Sayyidina Ali, ulun dari nama Harbun ya Rasulullah. Apa tadi arti Harbun? Berkelahi. Lah jangan dia Nabi namakan Hasan. Nah ketika itulah diubah nama Hasan dari Sayyidina Hasan menjadi Al Hasan. Nah itulah pentingnya apa nama. Makanya perlu juga kita takut. Jangan asal-asalan aja ngaran. Tapi yang hebat itu ngarannya itu dulu bagus. Ngaran orang apa? Bagus. Ini di mana aja itu bagus kalau sebenarnya ada dapat nasi bagus aja. Bagus. Ada orang namanya apa? Nah bisa dia mendengar ngaran apa? Bagus. Apa aja garing kan? Siapa garing? Bagus. Untuk nah itu diantara pentingnya nama. Ketika Rasulullah SAW sudah diberi nama oleh kakek sidin yang bernama Abdul Muthalib, nah di situ sebagaimana tradisi orang Arab itu biasanya anak-anak mereka itu disusukan kemana? Ke pedalaman. Karena di desa itu waktu dahulu ya kehidupannya bagus, udaranya belum tercemar lagi kayak di kota. Nah itu dia. Kebetulan waktu Nabi lahir terjadi kemarau yang luar biasa di kampung Bani Sa'ad. Di kampung Bani Sa'ad terjadi kemarau luar biasa. Akhirnya perempuan-perempuan yang di kampung Bani Sa'ad itu mereka pergi ke kota mencari anak-anak bayi yang hendak disusukan. Jadi ya, kami itu perempuan-perempuan dari kampung Bani Sa'ad datang ke kota Mekah mencari siapa yang hendak menyusukan anaknya. Nah itu Nabi. Setiap perempuan dari kampung Bani Sa'ad datang ke kota Mekah ditawari hendakkah menyusui Rasulullah. Ditawari. Tapi apa? Ada yang mengatakan ini seorang yatim. Akhirnya kalian jadi menyusui. Kalau yatim siapa yang mengupah kita? Bukan kadang-kadang tujuan anaknya. Tapi mereka kan jauh-jauh dari kampung untuk mencari pekerjaan. Kalau menyusui kadang diupah kan kasihan. Mereka sudah uyuh. Jadi setiap perempuan itu ditawari untuk menyusui Nabi. Alasannya gara-gara Nabi yatim, maka kada ada satu pun yang mau menyusui. Bahkan Halimah Sa'diyah pun ketika ditawari terakhir kali ditawari untuk menyusui Nabi, beliau sama ketika mendengar Nabi itu yatim, beliau pun kada mau. Kada mau menyusui. Bukan kada suka lawan Nabi, tapi mereka datang ke kota mencari pekerjaan, hendak mendapat uang juga mereka. Mencari duit juga kita. Jadi lalu apa? Ketika teman-teman Halimah Sa'diyah kawanan sudah dapatkan anakan,
tersisa lagi Halimatus Sa'diyah tinggal lagi. Ujar Halimatus Sa'diyah, supaya aku abahnya buli ke kampung kada dapatkan anak. Maka tadi uyuh mulai kampung mencari gawean, ternyata buli kosong, tangan kosong. Artinya biar aja sudah aku ambil yatim tadi, yang mudah-mudahan ada keberkahan. Waktu itu diceritakan ketika Halimatus Sa'diyah datang ke kota Mekah membawa binatang himar dan unta. Ini dua-duanya liar kalau kita umpamakan binatang ini waktu dibawa ke Mekah tuh ngarang musim kemarau, makanannya ada itu gegaringan unta lawan himar. Kalau ini mungkin diperiksa bisa covid gitu. Kalau ini diperiksa mungkin bisa. Jadi ketika Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah SAW di bawah. Tujuan sini bukan alifan terpaksa membawa Rasulullah SAW. Daripada ada yang disusui sudah biar ini aja sudah dibawa yatim, mudah-mudahan dapat berkah. Ketika di pertengahan jalan itu unta dan himar yang garing tadi itu masya Allah laju berjalan. Kalau membalap unta-unta nang berdahulu tadi, rombongan nang tadi sudah berdahulu pulihkan, tapi dibalap oleh apa? Unta Halimatus Sa'diyah. Sampai di pertengahan jalan bertakut kekawanan Halimatus Sa'diyah. Halimah ini unta nang mana pulang? Kalau bahasa kita, jika mengeridit pulang nggak ini hajar pulang nggak? Ya, hajar Halimatus Sa'diyah ini unta nang dahulu juga, ya kan? Bingung. Nah itu di pertengahan jalan Allah berikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah. Sampai Halimatus Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad, itu kemarau pun masih melanda kampung Bani Sa'ad. Apalagi Allah berikan keberkahan bukan hanya di perjalanan, tetapi Allah berikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah sampai hewan ternak Halimatus Sa'diyah pun mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama tahu aja kalau sudah di Mekah itu padang pasir, kalau sudah padang pasir tandus panas, kemarau sudah kayak gimana rumput-rumputan. Itu waktu itu kalau kita katakan hewan ternak orang-orang yang lain tadi, itu bahasa kita kurus benar, kurus kambingnya. Kalau kita mungkin kalau kita boleh contohkan galang kepala, lingkurupnya tajam-tajam kayak apa kita. Kalau kita umpamakan artinya saking apa? Saking kurusnya. Lalu orang kampung tadi melihat kambing Halimatus Sa'diyah gemuk, padahal rumputnya ada. Bingung sampai orang kampung tadi kayaknya aja sudah kita aja. Kemana kambing Halimatus Sa'diyah berjalan? Kita ke situ. Kita pun diobati juga. Tetapi tetap kambing Halimatus Sa'diyah yang meninggal. Ini kenapa? Karomatan dari Mustafa. Keberkahan yang Allah berikan kepada kehidupan Halimatus Sa'diyah. Makanya kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi dan insya Allah ada bagian kita insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Rasulullah SAW disusui kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun disusui, Nabi dikembalikan. Jadi mulai bahari juga sudah umur manusia anak berapa? 2 tahun. Jangan Nabi, jangan Nabi. 2 tahun saja, karena bahaya sudah kalau 2 tahun ya Allah. Kalau abahnya ada umur, ada bapak punya anak. Kalau anak dikasih ya lah. Ini mau abahnya lah. Lalu ketika dikembalikan Rasulullah SAW ke Mekah, waktu itu terjadi di kota Mekah wabah. Kalau kita terjemahkan bahasa sekarang, virus melanda kota Mekah. Wabah itu kalau kita terjemahkan bahasa sekarang virus. Virusnya yang bernama taun. Taun ini ngarannya kalau kita umpamakan penyakitnya itu sakit paru, muntah, meninggal. Jadi wabah itu virus. Waktu itu taun melanda kota Mekah. Akhirnya ibunda Nabi menyuruh kepada Halimatus Sa'diyah sudah membawa Nabi ke Mekah. Tapi ujar ibunda Nabi, tolong anakku ditinggal aja lagi di mana, di kampung Bani Sa'ad, karena aku khawatir kalau pindah Nabi SAW karena wabah. Akhirnya dibawa kembali Nabi SAW ke kampung Bani Sa'ad. Ketika dibawa Nabi ke kampung Bani Sa'ad, tidak beberapa lama ada mengadakan setahun lebih Nabi lagi di sana, ada mengadakan selama 4 bulan Nabi di sana. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril bersama malaikat yang lain itu membelah dada Nabi ketika Nabi berjalan lawan kawan Nabi ke belakang rumah Halimatus Sa'diyah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril membelah. Lalu kawan Nabi ini memandangkan kepada Halimatus Sa'diyah. Artinya
Muhammad ujar apa? Ujar kawan sendiri. Dibawa orang nang kada dikenal. Langsung Halimah Sa'diyah mendatangi ke belakang rumah. Sekalinya sudah selesai operasinya. Cepat banget. Ya Allah Ta'ala apa? Langsung selesai karena macam kita kan. Kalau kita operasinya awal. Kadang sudah selesai operasi dibawa pulang ke rumah masih sakit perut. Jadi rongsen bahasa tinggal gunting. Nah itu kayaknya mungkin karena dokter ada berdepan ada gunting kita sisa lagi perut maka sudah dibuangi penyakitnya sekali itu tinggal gunting. Itu bisa aja dia. Dan itu aja dia. Nah itu. Jadi setelah itu Halimah Sa'diyah langsung datang ke belakang rumah ternyata selesai. Lalu Halimah Sa'diyah bertakut lawan Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Yang dibawa siapa? Ujar Nabi ulun dibawa orang yang kada dikenal. Langsung Halimah Sa'diyah membawa. Sebelumnya Halimah Sa'diyah pernah mendengar dari orang-orang ahli kitab bahwasanya Nabi ini akan diculik Quran. Karena orang-orang ahli kitab itu melihat keanehan-keanehan yang di dalam diri Rasulullah SAW. Ini keanehan. Karena anak ini jadi kita culik aja kena. Nah, Halimah Sa'diyah mendengar anak diculik Quran. Lalu Halimah Sa'diyah takutan, dibawa lagi ke mana? Ke Makkah. Pertama kali Nabi kepada dioperasi dari sini bunga Halimah Sa'diyah. Lalu Nabi tadi dikembalikan ke pada ibunya Siti Aminah radhiyallahu anha. Lalu Nabi diasuh oleh apa? Siti Aminah sampai beliau berumur 6 tahun. Diajak Siti Aminah bapak Nabi dilajari mulai umur 6 tahun bersilaturahmi kepada keluarga ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah. Ini bersilaturahmi ini amalan orang dahulu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi siapa yang senang bersilaturahmi, Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Sekarang kita hampir kurang sudah apa? Menjalin silaturahmi antara kita tuh jarang. Apalagi misalnya nang kada duanya ini sugi, ngalih hendak bayangan, padahal seikungnya sama-sama sugi, atau seikungnya sugi, seikungnya susah, bisa ada mau bersilaturahmi. Kenapa mahadam nang sugi bayangan nang susah? Asal ada mungkin. Mahadam nang susah bayangan nang sugi kalau pada hutang. Jadi serba salah. Ya, nah, ini kan bisa kalau kayak itulah. Bisa kalau itu. Coba kalau kita lihat deh. Kalau kita sama-sama yang biasa rahmi silaturahminya. Nah makanya ini perlu juga kita jalin silaturahmi ini di antara kita. Yang kita harapkan adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita dan umur kita dipanjangkan. Nah itu. Setelah Rasulullah SAW diajak ibunda Nabi bersilaturahmi ke Madinah, sepulang dari kota Madinah di pertengahan jalan meninggallah ibunda Nabi SAW. Nah ketika itu Nabi berumur 6 tahun dan diasuh oleh Kaisidin yang bernama Abdul Muttalib. Sampai Abdul Muttalib ini mengasuh Nabi beberapa tahun, beliau pun meninggal. Akhirnya Nabi diasuh oleh Abu Thalib yang berapa paman Sidin di sana kandung abah Nabi Abdullah. Abu Thalib di sana kandung siapa? Abah Nabi Abdullah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilajari oleh Abu Thalib sudah berumur mungkin hampir di atas 10 tahun, dilajari berdagang bersama Abu Thalib pergi ke Syam. Ini pertama kali perginya Nabi ke kota Syam. Waktu itu para pastor atau yang namanya Buhairah ahli kitab itu sudah tahu ini tahun sudah muncul seorang Nabi akhir zaman, sudah muncul. Jadi Buhairah ini menunggu antara kota Mekah dan Syam itu, beliau menunggu mencari apakah lewat di sini karena seorang nabi akhir zaman atau apa. Jadi dilihat di sini setiap orang yang lewat karena akan lewat itu dilihat di sini ciri-cirinya. Kenapa? Karena Buhairah ini ahli kitab, artinya sudah mengaji tahu ciri-ciri nabi akhir zaman itu sudah dilahirkan masing. Jadi setiap lewat itu nanti lihat di sini jangan lewat ini. Kayak kita juga musim Covid lewat tembak rumah. Berapa 40 isolasi langsung. Wah, itu tadi sudah habis sudah hilang dah. Sudah hilang sudah. Lalu ketika itu Nabi lewat bersama Abu Thalib. Nah, Buhairah bin Abi. Ujar Buhairah ini sudah kemanakan kami cakap jadi orang yang luar biasa. Bawa beli kayak sudah jangan dibawa pedagang nggak bisa. Aku takutan kalau pindah berbahaya karena apabila ada yang tahu. Akhirnya aku balik kamu. Padahal sudah jauh perjalanan tadi. Lalu Nabi SAW di Makkah pulang belajar begawi di antaranya Nabi mengambil upah apa? Menjagakan kambing, mengembala. Kalau di Arab mengembala kambing itu kambingnya dilapas. Dilapas kada di kurungan yang aja. Ini dilapas kambingnya banyak. Nah ini makanya
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Setiap nabi-nabi dahulu pasti pernah mengembala kambing. Lalu lama membahas apa maksud daripada mengembala kambing. Ini latihan sebelum memimpin umat. Itu kambing apalagi yang kita pelihara itu 20, 30 sampai 100, itu kita berusaha seekor mulai ke sana. Kayak apa kesabarannya? Dilatih dulu seorang pemimpin mengembala apa? Kambing, jangan berkurang kambingnya. Makanya siapa hendak jadi calon-calon itu suruh mengembala kambing dulu. Latihan, jangan langsung memimpin. Kalau 10 apa tambah lagi 20. Kalau ada, nah itu latihan. Di sini ujiannya. Nah di sini melatih kesabaran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun, nah di sini berdagang sorangan. Mulai berdagang sorangan. Jadi kawasan dulu kita alhamdulillah. Apa dulu lagi? Hah? Apa? Ini hampir 1 jam. Ya, 40 menit kan anda kurang lagi lah. Terus lagi lah. Kalau selesai kayak apa? Tegang. Ya kalau sudah sedikit lah. Abang ini gaya kalau kita hilang malu dulu kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun. Nah di sini Nabi mulai berdagang. Waktu itu Nabi terkenal sudah di kota Makkah dengan orang yang jujur, al-amin, amanah, as-siddiq. Itu apa aja? Sini sudah terkenal waktu umur 25 tahun. Ada pernah berdusta, jujur apa segala. Lalu Sini hendak berdagang sorangan membawa barang dagangan Siti Khadijah. Mendengar Siti Khadijah Rasulullah hendak menjualkan barang dagangan Siti, dengan senang hati Siti Khadijah menyerahkan barang dagangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pun menyuruh budaknya Siti Khadijah menyuruh budaknya yang bernama Maisarah untuk menemani Nabi selama berdagang ke kota Syam. Dulu tentang pondok dia, Maisarah itu gini lagi ya. Itu loh. Lagi ada ini enggak? Ya bang, lagi yang dulu. Ya, kayaknya ini apa? Kayaknya ini ya. Jadi kita salah paham. Salah tapi dia jangan bawa Maisarah. Nah, latihan. Ya kan? Tapi mau ini ya, memang obat dia sekali ya. Jadi ketika Rasulullah SAW dikawali ditemani oleh Maisarah, nah di situ Maisarah melihat. Ketika Rasulullah setiap kali berjalan selalu dinaungi awan, dan batu-batuan pun memberi salam kepada Rasulullah SAW. Itu keanehan yang dilihat oleh Maisarah ketika menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan berdagang ke kota Syam. Sampai di kota Syam, Nabi berdagang dengan jujur. Jangannya bahasa kita itu Nabi jujur, bang berdagang. Jangannya barang ini bagus pada kan bagus. Jangannya KW pada kan KW. Ya kalau ada cacat pada kan ada cacatnya. Nah itu Rasulullah Nabi berdagang. Makanya kalau kita hendak mencontoh kepada Rasulullah apa profesi kita, kalau berdagang lihat bagaimana Rasulullah berdagang. Kalau kita berumah tangga kayak Rasulullah berumah tangga. Kalau kita bermasyarakat kayak Rasulullah bermasyarakat. Kalau kita menjadi pemimpin kayak apa Rasulullah memimpin. Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab yang bunyinya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik. Apa aja contohnya yang hendak kita lakukan ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut cerita Rasulullah ketika berdagang itu aja modalnya itu sini ada kita tahu utang ada apa? Ayo coba sih mana mau ada modal jualan ada banyak ayo cepatnya lah. Nah ini beda. Teputan ya kan. Tapi kan bapak nanti jangan teruskan. Itu aja yang kita khawatir. Ada pemandangan seberatan kan. Semungkin sebagian kecil ada sebagian kecil pedagang prinsipnya bahaya. Ujarnya kalau kita berdagang selagi bisa membunguli orang, bunguli terus. Bahaya banget ini pedagang. Ada keberatan, ada sebagian kecil baik sedikit ada. Di luar sana jauh. Nah itu bahaya banget. Coba dipikirkan kalau membunguli orang misalnya barangnya cacat, kemana kita minta halal minta riba? Kalau orangnya sudah meninggal, kadang ujungannya kan ada budaya 10.000 kita makankan ke anak diri kita. Jadi apa duitnya? Kemana kita minta halal? Kan sedikit aja sudah bermasalah, lalu kita apalagi banyak membunguli orang. Makanya Rasulullah SAW ketika lewat di satu pasar, itu Nabi selalu berdiri dalam tempatnya. Ketika Rasulullah SAW berjalan di satu pasar, Rasulullah melihat ada satu
pedagang yang mana gandumnya itu kena hujan. Gandumnya kena hujan. Lalu ditutupinya yang basah tadi dengan yang kering. Lalu Rasulullah melihat, beliau masukkan tangan beliau ke dalam basah. Ini apa yang Nabi basah? Basah ya Rasulullah kena hujan. Hujan pedagang tadi. Terus Nabi kalau basah kenapa tidak ditaruh di atas? Biar orang melihat ini basah nak. Ini kan kenapa ditutupi? Lalu Rasulullah bersabda, "Man wasyana falaysa minna." Siapa yang menipu umat Islam bukan golongan kami. Nah itu supaya kita belajar kayak Rasulullah berdagang. Alhasil ketika Rasulullah SAW berdagang di Syam, laris manis dagangannya. Lalu Rasulullah pulang bersama Maisarah ke Makkah, membawa hasil dagangan di Syam tadi. Itu Masya Allah, si Maisarah bercerita kepada Siti Khadijah keanehan yang dilihat di waktu di perjalanan sampai kejujuran Rasulullah ketika berdagang. Itu sudah dijelaskan semuanya kepada Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah sampai apa tadi? Jatuh cinta. Ujar Siti Khadijah, kan waktu itu Siti Khadijah kan janda. Ujar Siti Khadijah lawan Maisarah, takut Imam Muhammad hendaklah kawin. Kamu ini takutnya apa? Sudah Rasul. Jangan coba-coba ditakutin. Lalu Nabi SAW menjawab, ujar Nabi, aku bukan tidak mau kawin, tetapi aku hendak bertanya dulu kepada pamanku Abu Thalib, karena Kuitan meninggal Pak. Kan kita sama tahu aja. Kalau Kuitan sudah ada lagi, memerintah kita apabila hendak kawin bertakun. Kalau Kuitan masih ada bertakun dong Kuitan. Bah ada kawin, belum hendak kawin. Kalau bila jerabahnya ada, nah siapa orangnya? Nah itu tak. Jangan ngamuk apa segalanya sabar. Kalau ada Kuitan diancam macam-macam, ya Pak. Tiap rumah ada dikubih orang rapok. Dia perlu dibayar lebih sedikit. Diancam Kuitan. Ada yang bawa ember. Bawa ember, dibawa ke tengah rumah rubuhin aja. Biar mamanya galannya awal mandi di tengah rumah aja. Tahunya galang awal, namanya jadi kawinatan aja. Awin ya. Kasih dia menyerah. Bepadah kan, jujur ya Pak. Ini apa? Ya Pak bepadah dulu orang Kuitan. Makanya itu. Ini berhubung Nabi orang tuanya sudah meninggal, lalu Nabi bertakun lawan siapa? Madinah. Maka itu ada kita bepadah lawan Kuitan. Jangan datang-datang madem bawa anak ini. Siapa yang jadi Kuitan? Nah, ini kan bepadah. Ada tahu Kuitan. Bingung. Ada bepadah, makanya bepadah dulu anak kawin itu. Ya kah? Misalnya ada tetamu orang janda juga dan telepon kayak apa aja. Betul orang Kuitan. Jadi jadi Kuitan kalau kita masih pilih orang. Nah, hati-hati juga kita ya Pak ini. Ini yang sembarangan melihatnya kalau mau aja. Kalau kita lakinya ada yang apa masalahnya? Nah ini jangan langsung mau aja ya Pak. Beda dengan situasi dia. Jadi beda lagi ya Pak. Ini harus hati-hati. Ya Pak. Lalu Rasulullah SAW menikah dengan apa? Siti Khadijah. Nah di sini pula kita melihat kayak rumah tangga Nabi dengan Siti Khadijah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu kan di nama panjangan ya. Kami bingung nih. Kalau selesai kan soalnya kayak apa? Nah, kayak apa terus kan? Alhamdulillah banyak terus. Tanggung jawab pada terus. Lalu Rasulullah SAW kawin dengan Siti Khadijah. Coba kita lihat di dalam kitab sejarah itu kayak apa? Siti Khadijah lawan Nabi. Ketika Nabi hendak pulang ke ibadah apa segalanya, itu Siti Khadijah menyiapkan sambungan Nabi. Dan diantarakan hendak Nabi keluar itu diantarakan. Karena Nabi datang apa? Disambut. Nah ini kayak apa? Ahlak diri Nabi luar biasa. Coba jangan yang kayak ini, setiap begini mau makinya. Masya Allah. Rajin tuh Pak. Makinya berkali datang disambut dengan senyuman. Luar biasa. Ini kata hanya kalau rumah lagi diucapin, mengkadang bawa duit jangan naik. Kalau lagi jadi maling kan saya. Nanti antaranya itu, jangan kayak itu. Ada bunyi ya loh, jangan lagi ya kan. Orang doakan berhati loh, terus bagi sana. Jadi ada. Lalu pulang ketika suatu saat ketika Nabi sudah berumur 40. Malaikat Jibril turun di Gua Hira menyampaikan wahyu Iqra. Nah ketika itu telat Nabi pulang. Siti Khadijah menyuruh cari akan Pak di sini lakiku kemana terlambat bulik. Nah ini kita akan beginian. Itu
Siti Khadijah apabila terlambat disuruh dicarikan. Makanya laki itu dicari, jangan dilihatkan. Karena kalau kita tak lain singgahnya ya Pak. Ya kan jadi itu harus dilihatkan. Nah itu, ini jangan dilihatkan. Jadi ulun kada dua tiga itu mana punya laki yang kada dicari kan orang, ya kan? Kada disayangi lagi itu sudah. Malas ulun mendengar ya, kada disayangi lagi ya sudah. Lalu Nabi dicari Siti Khadijah, lalu datang Rasulullah SAW. Lalu ditakuni Siti Khadijah, kenapa pian telah datang? Lalu Nabi bercerita, aku ketemu dengan seorang. Karena tahu kamu kisah tidak ada yang malah jadi ikro, ulangnya kayak ini karena tahu kamu sendiri. Lalu Siti Khadijah bertakun lawan Waraqah bin Naufal. Ujar Waraqah bin Naufal kada ada lain lagi yang datang lawan laki kamu adalah Jibril. Nah di situ Nabi mulai disuruh menyebarkan syariat. Ajaran Nabi sudah mulai Pak. Ya Rasul sudah 40 tahun Nabi jadi Rasul dan disuruh mengajari ajaran. Nah di situ Nabi sudah mengajari syariat. Karena waktu itu orang hampir sekota Mekah itu kan sama tahu aja Pak. Orang musyrikun. Musyrik kan para penyembah macam-macam segalanya. Lalu hendak dipadahi dengan sudah ada hubungan kada bagus kan. Alhasil ketika dahulu Nabi belum ada perintah untuk menyampaikan syariat, Nabi itu kawan-kawan lain-lain. Bahkan Marinasi dan Abu Lahab itu kan jadi masalah lawan Nabi masing-masing. Ia menyembah Nabi beda. Tapi ketika sudah disuruh oleh Allah Taala menyampaikan yang hak, nah di sini berat cobaan orang menyampaikan yang hak itu sudah. Apalagi nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf ngajak ibadah itu insya Allah kan lebih banyak. Tapi kalau sudah nahi mungkar, diberat resikonya. Jangan-jangan bisa nyawa. Makanya ketika Nabi menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah itu luar biasa orang-orang musyrik mengganggu Nabi. Sampai saking parahnya mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah mengetahui rencana orang ini hendak membunuh Nabi, lalu Nabi hijrah Madinah. Ini banyak banget ditinggal pasal-pasalnya banyak lagi. Isra Mi'raj terjadi di sini sebelum hijrah sebenarnya, cuma kita tinggal tinggal sambungan Isra Mi'raj. Karena yang lain ada ulang lagi. Lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu apa yang dilakukan Nabi? Membangun masjid. Nah apa tujuan Nabi membangun masjid? Untuk mempersatukan umat Islam. Coba perhatikan, ini kita ada di masjid. Biar ada melihat sok pertama itu sembahyang nasugi yang diberatakan ada tidak? Sama beratakan kita nasugi sama. Nah ini Bang, masjid ini sama bersatu, bukan untuk membeda-bedakan. Beda kita kalau di tempat-tempat lain mungkin orang pejabat di sini bentuknya beda, tapi kalau di masjid sama. Inilah pentingnya masjid, mempersatukan umat Islam. Makanya selagi umat Islam rajin ke masjid, maka saat itu juga Islam masih kuat. Kalau sudah umat Islam tidak tapi mau lagi ke masjid, maka Islam ini akan rapuh. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya untuk dakwah. Akhirnya menyebarlah sahabat-sahabat Rasulullah ke penjuru dunia, lalu tersebar Islam. Nah ini habis sudah sedikit tentang apa sepasang seperti ini kalau ada. Tambah lagi. Jadi baru sepasang lalu sunnah Nabi itu maksudnya anda perlu bahas juga supaya kita mengamalkan itu. Kalau kita sunnah Nabi ini. Aja insya Allah urut singkat, sesingkat-singkatnya. Oke, kalau pilih dia mengatakan nasi dingin sudah gue. Nah lalu kita pulang pada akhlak Nabi belum. Nanti Pak Mungsi Mobius kita bahas sunnah Nabi. Coba kita melihat sunnah Rasulullah SAW dan rahasia daripada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajari kepada kita, apabila kita masuk rumah jangan meninggalkan membaca assalamualaikum. Apa rahasianya? Itu di dalam satu hadis. Kalau kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika masuk rumah, itu dia kalau kita datang di mana aja, syaitan mengiringi kita tuh ada tempat masuk ke dalam rumah. Nah itu rahasianya seperti itu. Pahamannya kalau kita kadang baca apa? Kadang baca salam itu datang di mana aja kita itu umpat terus ke rumah. Syaitan itu umpat terus ke rumah. Dalam kamar masuk ke segalanya. Nah itu satu sunnah aja rasanya luar biasa. Ini anehnya kita ini. Kalau
kita kumpul lawan setan. Kumpul lawan setan di rumah. Nah, makanya satu sunnah Nabi aja kalau kita perhatikan luar biasa. Bahkan nomor satu riwayat itu aja Nabi akan masuk rumah terus supaya harum untuk. Dan kita para teman-teman masuk rumah untuk ya, Nabi harum supaya wangi pemandangan anak dia segala. Nah itu sunnah Rasul. Nah ini penting benar, satu sunnah aja sudah luar biasa rahasianya. Apalagi nanti kurang jauhnya di hutan, rumah apa segalanya itu hantu-hantu kaum hantu masuk ke rumah bukan apa. Coba kan kalau kita ketinggalan seperti sunnahnya, parah banget. Ada ini kesian jangan rajin membaca assalamualaikum siapa yuk di mata Quran. Siapa? Pemadam rajin ini. Pemadam di mata assalamualaikum. Kesian dimamain pulang dari bayi. Kalau bila assalamualaikum tuh pemadam jadi mata Quran rapi benar ya. Lalu bayi ini Quran yang mendoakan kita ya. Nah itulah. Lalu kita masuk ke rumah. Apalagi anak kita gaul. Dia sampai aja apalagi anak gaul. Makan ingat sunnah. Kalau kita ada bismillah syaitan Coba pikirkan ya. Jadi kada pastilah ada bismillah. Supaya nama banyak makan ya. Nafsu anak sedikit ya anak banyak makan ya. Mau anak sholat dikit makan. Ya kan? Kada bismillah, pastilah kada mau. Kurang kita bismillah supaya berkah. Makanya apalagi kita baik-baik pakai talam itu sunnah bismillahnya. Lalu kita hendak mana guring ingat pulang. Lalu apa aja yang kita lakukan kita selalu ingat lawan Nabi. Sampai kita masang sendal pun kita ingat lawan. Oh Nabi masang sendal kakinya kaki apa? Itu kan menunggu bulan Maulid. Setiap saat, setiap waktu kita selalu mengenang Rasulullah SAW. Sampai kita hendak kawisi. Makanya orang-orang yang lain Islam bingung kalau orang Islam. Nabi ikam itu melajari sampai ke dalam wisi bila jadi akan sampai ke dalam wisi Nabi lah jadi akan masuk apanya? Tata cara masuknya makanya ke sandal. Itu penting tuh isi kita pakai sandal. Betul kepala. Nah itu lah. Makanya lu minta orang dulu bujur aja masuk di situ ke kopiah. Dulu kan ada makanya di kopiah. Cuma Nabi pernah tutup kepala. Kamu biar nyaman pakai helm itu apa? Asal banget ya. Kalau kita kumpulan apa ya? Berani kumpulan sangat banget kan raja sampai ke wisi-wisi. Alhasil keluar itu ingat pulang kakinya kita baca doanya. Sampai hendak guring kita ingat orang Nabi ya. Bangun guring ingat orang Nabi. Luar biasa. Sampai Nabi ini apa? Saking sayangnya lawan umatnya. Jangan sampai keturunannya diganggu syaitan. Nabi ngajari bagi yang diisi anak diri ya kan. Hendak ulah anak ada ya. Itu tahu aja sudah guru-gurunya kan tak punya lalu aja. Cuma ulang ingat doanya ini mirip doa makan. Nah apabila dia salah itu bahaya. Kan doa lagi ini Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau doa makan Allah membarik lana bima razaqtana sama. Nah ini hati-hati ini kejadian. Anak-anak kawin. Nah apa doa makannya ini? Jadi ada hubungan dibacanya Allah membarik lana. Bukan dirinya apa juga ada makannya untuk salah anda kan makanya kita harus takut juga bacaannya tadi ya kak sampai ini nanti akhir insya Allah dibacakan itu banyak kali baca jangan tentang sandal kalau hilang bergaya ya sampai kita keluar rumah Rasulullah SAW mengajari kita jangan sampai meninggalkan Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu apa yang malaikat kalau kita membaca itu kufita wa kita biqadri Allah engkau dijaga Allah. Itu didoakan malaikat. Makanya kalau kita apa? Kalau kita nih sering membaca sunnah Nabi insya Allah kada ada lagi waktu syaitan hendak mengganggu kita guring bacaan kita. Naik motor ada dua doanya. Ya kan? Berataan doanya ada berataan naik motor ini enggak ada. Di motor itu bilang lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kada dibaca. Kurang biar kada pakai stiker Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Kada perlu diada kita. Di motor itu ada perlu. Nah, penting setiap kali kita naik baca apa? Doa. Ini kan ada. Mobilnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami orang kenapa di kaca karena tulisan Bismillah. Aku ya apabila merompak ayam itu langsung musim balik. Bismillah. Mobilnya. Ya. Jadi langsung musim balik awal Bismillah aja. Pintarannya kan makanya perlu juga kita apa
Makanya sahabat itu dia setiap malam itu sahabat itu membaca Allahullah dalam pada 4 penjuru rumah dibaca setiap malam tuh. Belum ada kuring tadi. Kenapa? Supaya jangan diganggu bang. Adik kita ada mau. Kenapa? Tukaran tulisannya Allah SWT. Kadang mau sunnah itu ada cukup ditempel tapi harus apa tadi? Diamalkan. Nah itu tak. Jadi tujuan di sini kata saya insya Allah ya mudah-mudahan ya kita ya mudah-mudahan dengan kita berkat melaksanakan peringatan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah membukakan pintu hati kita untuk mengamalkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menambah mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, tetangga kita, jiran kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini aja yang bisa ulun sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ulun baik disengaja atau ada disengaja, ulun banyak minta ampun dan maaf walau tiada seberapa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.